Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Seorang pria tewas tersengat listrik saat membersihkan rumput di halaman rumah di Gunung Sitoli, Sumatera Utara pada Rabu pagi. Korban dievakuasi setelah petugas PLN melakukan pemadaman listrik di lokasi. Nah, inilah video amatir yang merekam kejadian sesaat setelah seorang warga ditemukan tewas di dekat gardu listrik milik PLN saat korban membersihkan rumput di halaman rumah. Mengetahui korban tersengat listrik, warga tidak berani melakukan evakuasi. Korban baru dievakuasi setelah petugas PLN hadir dan melakukan pemadaman lokal. Korban tewas diketahui bernama Elman Harefa, warga Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli. Usai dievakuasi dan menjalani pemeriksaan, jasad korban disemayamkan di rumah duka. Kasus kematian korban dalam penyelidikan Polres Nias. Sejumlah saksi mata dan PLN akan dimintai keterangan terkait tewasnya korban. Selanjutnya, lapak rongsokan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar pada Kamis dini hari. Lapak yang berisi bahan yang mudah terbakar ini membuat api dengan cepat merambat ke sekitar lokasi. Sedikitnya 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Lapak rongsokan Desa Wanaheran, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini ludes dilalap si jago merah. Kebakaran terjadi sejak Kamis dini hari dan sempat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Namun kebakaran kembali berlanjut hingga Kamis siang. Diduga kebakaran bersumber dari sejumlah pekerja yang membakar sampah. Api menyambar tumpukan barang yang memang mudah terbakar. Akibatnya api kembali membesar. Sedikitnya 8 mobil pemadam kebakaran Kabupaten Bogor dikerahkan untuk menjinakkan api. Selain karena akses masuk ke lokasi yang sempit, keterbatasan sumber air juga membuat petugas kebakaran kesulitan menjinakkan api. Lokasi kebakaran ini jauh dari permukiman warga, tidak ada korban dalam kebakaran ini. Sidang kedua tragedi Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya menghadirkan 2 terdakwa, yaitu Abdul Haris dan Suko Sutrisno. Keduanya disidang lebih dahulu karena tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Kedua terdakwa merupakan bagian dari manajemen Arema FC. Abdul Haris adalah mantan panpel, sedangkan Suko Sutrisno mantan security officer. Jaksa menilai keduanya ikut bertanggung jawab atas kematian 135 orang dalam tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Sidang kedua ini dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Ada 17 saksi yang diperiksa. Saksi ini termasuk korban, petugas keamanan, dan saksi kunci. Kedua terdakwa diperiksa secara bersama karena berkaitan. Kemudian saksi dan keterangannya sama. Atas permintaan kedua terdakwa, sidang kali ini digelar offline. Baik terdakwa maupun saksi dihadirkan langsung di depan persidangan. Polisi pun memperketat penjagaan. Sidang keduanya langsung ke agenda pemeriksaan saksi karena mereka tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Seorang wanita dipukul mantan kekasihnya hingga luka pada wajah gara-gara menolak saat diajak masuk ke dalam rumah. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pelajar menjadi korban pembacokan kawanan geng motor. Aksi kawanan geng motor ini terekam kamera CCTV. Kepolisian unit Reskrim Polsek Padalarang menangkap AP, pria yang telah menganiaya mantan kekasihnya di kawasan Sukabumi pada Rabu pagi. Pelaku hanya bisa pasrah saat digelandang ke kantor polisi. Akibat penganiayaan, korban menderita luka robek pada wajah. Penganiayaan terjadi di kawasan Padalarang pada bulan Desember lalu. Pelaku AP menjemput korban di tempat kerjanya. Pelaku lalu mengajak korban mampir dan meminta masuk ke dalam rumah. Korban menolak lantaran rumah dalam keadaan kosong. AP yang berada di dalam pengaruh minuman keras naik pitam dan memukul korban. Korban sempat menolak, ya, sempat tidak mau. Namun akhirnya pelaku mendatangi tempat kerja korban dan membawa korban ke rumah pelaku. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pelajar SMP menjadi korban kawanan geng motor. Dalam rekaman CCTV, tampak kawanan ini kabur dengan mengendarai 8 sepeda motor setelah membacok siswa kelas 2 SMP.
Motor milik korban juga dibawa kabur oleh pelaku. Dimintai konfirmasi Rabu siang, saksi mata di lokasi kejadian menyatakan aksi kawanan geng motor terjadi pada Minggu dini hari. Korban yang sedang berboncengan tiba-tiba dihadang dan dibacok. Adapun rekan korban berhasil menyelamatkan diri. Suara di luar berisik, saya ngebuka jendela, hordeng jendela. Cuma pada saat hordeng di jendela dibuka, posisi si korban udah lagi dihakimin gitu. Iya, dibacokin gitu ya. Segala macam kayak gitu. Sejumlah warga mengevakuasi korban ke RSUD Kabupaten Bekasi. Kini kasus tersebut masih diselidiki pihak Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.